Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Izinkan saya untuk memberikan satu bahasan ringkas tentang esensi deregulasi ya kawan-kawan. Deregulasi bisa kita anggap atau bisa kita istilahkan sebagai sebuah aktivitas pengurangan atau bahkan penghapusan berbagai macam peraturan yang memungkinkan percepatan akses pasar, efisiensi dan juga pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi deregulasi sebagai sebuah alat sebenarnya penghapusan aturan yang menghambat akses pasar, persaingan usaha dan efisiensi itu kita lakukan ya sehingga berbagai macam aktivitas ekonomi itu berlangsung dengan baik gitu ya, dengan lancar tanpa ada sebuah hambatan yang berarti. Setidaknya ada 4 lahan yang biasa dilakukan deregulasi gitu ya pada industri itu. Pertama industri perbankan, industri manufaktur, ya industri transportasi, ya kemudian pada industri pos dan telekomunikasi, bahkan pada ya industri-industri yang bersifat retail gitu ya, dipermudah aksesnya itu ya. Nah, kawan-kawan, kemudian kalau sudah deregulasi, apa goalnya? Goal deregulasi itu adalah kemudahan akses berusaha sehingga terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi kawan-kawan ya, dan juga di sana ada serapan tenaga kerja yang semakin cepat ya, karena kalau sebuah pasar yang selama ini terlalu kaku di dalam hal perizinan, misalkan ketika dihapus izin-izin usaha yang sebenarnya ini ada unsur juga dengan debirokratisasi, jadi penghapusan atau pengurangan akses birokrasi yang sangat kaku dan mengikat itu dikurangi. Nah maka kita berharap gitu ya, orang akan semakin mendapatkan banyak pilihan di dalam produksi ya, dalam mendapatkan akses berusaha dan dalam mendapatkan berbagai macam varian output produk barang dan jasa. Nah kemudian deregulasi kita pahami bukan berarti penghapusan secara total tanpa ada kendali negara. Ya, negara atau pemerintah tetap memiliki andil di dalam akses mengendalikan persaingan usaha. Seperti halnya Indonesia ya, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 ya tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, itu sebagai pilar ya, regulasi yang tetap harus hadir karena itu merupakan landasan di dalam mengatur ya persaingan usaha. Jadi competition policy itu tetap harus ada dan negara mesti hadir melalui undang-undang tersebut, termasuk dengan lembaga yang mengawasinya yaitu KPPU ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 dan KPPU sebagai sebuah pilar yang harus tetap dijaga. Nah, cuman pada bicara mengenai akses usaha, ya peningkatan output, peningkatan layanan yang semakin baik, ya percepatan dalam izin usaha, itu perlu ada sebuah deregulasi yang memangkas berbagai macam rantai-rantai perizinan yang sangat kaku, ya. Maka saya katakan tadi, bicara deregulasi sebenarnya juga bicara atau ada hubungannya dengan birokratisasi ya, penghapusan hambatan-hambatan birokrasi yang ketat, yang kaku tersebut ya, lebih friendly ya, lebih katakanlah ya, lebih bersahabat dengan akses pasar, dengan keinginan publik yang menginginkan satu akses kemudahan dalam berusaha. Nah, jadi selama negara masih hadir, maka pemangkasan regulasi atau deregulasi sangat memungkinkan terjadi, dan kita berharap ya deregulasi itu menghasilkan tadi perbanyak ya peningkatan output, peningkatan mutu produk dan barang dan jasa ya, dan tadi yang paling penting ya, layanan semakin mudah dan terjadi penciptaan lapangan pekerjaan dan juga akhirnya ada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Demikian saya teman-teman, semoga bermanfaat.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.